Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah keluarga malam Natal, Gereja Kristen Jawa Sidomulyo, Jumat 24 Desember 2021 mengambil tema Sang Raja yang Merapuh. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh cukup. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita datang dengan penuh sukacita, seperti gembala yang menuju ke kandang, serta berjumpa dengan bayi Mesias, yang telah mereka nanti-nantikan selama ini. Malam ini, kita merayakan Allah yang merapuh dalam cinta. Kelahirannya sebagai manusia, di palungan yang kotor dan dirayakan bersama para gembala, membawa kita pada kenyataan akan dunia yang rapuh. Namun cinta Yesus Sang Raja Damai merengkuh dan memulihkan. Sambutlah Dia. Mari kita sambut janji Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 94, bait pertama, kedua, dan keempat. Hai kota mungil Bethlehem. Be
Marilah ibadah malam Natal ini kita kuduskan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menempati janjinya keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita memulai dengan pengharapan yang besar dan mimpi yang besar. Kita akan menjadi lebih baik, memperlakukan sesama dengan lebih adil, mengasihi Tuhan lebih mendalam. Namun kini kita datang sekali lagi ke palungan. Kita sadar kegagalan dan kerapuhan kita. Marilah kita mengaku pada Dia yang telah datang, yang membuat hidup kita dapat diperbaharui. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan melalui kidung pujian, kidung jemaat nomor 102, bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga, di dalam palungan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati untuk menaikkan doa kita kepada Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi, kami tiba di tengah malam Natal ini. Kami boleh datang bersama anggota keluarga kami. Kami boleh merasakan sukacita yang besar
Dalam perjalanan hidup kami, Tuhan menjadi sumber pertolongan dan kekuatan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh melampaui hari, bulan, dan bahkan kami sampai di penghujung tahun 2021. Semua itu atas berkat dan pertolongan Tuhan. Jikalau malam Natal ini kami boleh bersekutu bersama, kami boleh bersuka cita bersama dengan keluarga kami, itu karena kebesaran kasih Tuhan yang sungguh besar di tengah kehidupan kami, keluarga kami. Tuhan Bapa Surgawi, namun kami juga menyadari kedatangan kami di hadirat-Mu tidak membawa kesucian kekudusan hidup kami, tetapi kami juga membawa akan segala dosa dan kesalahan kami, kelemahan kami, keterbatasan kami. Kami mohon pengampunan ya Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami, dosa anak-anak kami, dosa keluarga kami di hadirat-Mu, dosa jemaat-Mu, dan juga dosa dari kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah kami di malam Natal ini, supaya Tuhan menjadi penerang dalam kehidupan kami, menjadi penguat dalam kehidupan kami, sebab kami manusia yang sangat rapuh. Kepadamu-lah ya Tuhan kami bersimpuh untuk menyerahkan akan segala keberadaan hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya juga Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan urapi dengan kesehatan dan kerendahan hati. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Sabda Tuhan terambil dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 20. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 20. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana,
seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah berada di hari yang sangat indah, malam yang sangat indah, yaitu malam Natal. Suasana Natal sudah kita rasakan dimanapun kita berada, baik ketika kita di rumah, ketika kita di gereja, dan ketika kita ada di mal ataupun di mana saja. Suasana Natal ini sungguh disambut dengan gegap gempita karena sukacita ada di dalam kehidupan kita bersama. Ungkapan sukacita ini semakin besar karena setiap tahun perayaan Natal juga disambut dengan penuh gembira. Banyak dari anggota keluarga kita yang merayakan Natal dengan memasang pohon Natal yang sebaik mungkin, seindah mungkin. Bahkan kita berani untuk mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk merayakan Natal dengan hiasan pohon Natal yang baik. Anggaran yang besar tidak hanya untuk menghias pohon Natal, tetapi juga untuk mempersiapkan baju yang baru. Bahkan kita juga mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk kita bersama-sama bisa makan pesta bersama di dalam perayaan Natal. Sehingga pada budget Natal menjadi sangat besar setiap tahunnya. Dengan demikian, fokus dalam perayaan Natal tidak lagi pada kehadiran kelahiran Yesus, tetapi lebih merayakan dengan sukacita dalam diri kita, merayakan fokus lebih pada dekorasi dan juga lebih pada aksesoris, pakaian, makanan yang kita utamakan. Apakah Natal yang demikian sudah tepat bagi kita di saat ini? Tema malam Natal kita adalah Sang Raja yang merapuh. Manusia senantiasa ingin hidup dengan lebih baik, lebih kuat. Tidak mau manusia ini semakin hari semakin rapuh, tetapi senantiasa memperkuat dirinya dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan pengaruh, dengan kepandaian, bahkan ada yang melakukan dengan kekuatan-kekuatan mistik.
supaya betul-betul kuat, bahkan dengan berbagai cara untuk menempuh supaya punya kekuatan finansial, punya kekuatan kekuasaan, punya kekuatan kepandaian, dan sebagainya. Tidak ada manusia yang ingin hidupnya menjadi rapuh. Tetapi ironisnya, justru di saat Natal kita melihat Allah yang begitu kuasa, begitu mulianya, berkenan untuk merapuhkan diri, berinkarnasi menjadi manusia yang lemah di mata dunia ini. Dia lahir bukan di istana, bukan di rumah sakit yang mewah, tetapi dia lahir di kandang, bahkan ditunggui oleh para gembala, seakan adalah menjadi masyarakat yang lemah, yang sering mendapatkan perlakuan diskriminasi sosial. Di mata dunia, reinkarnasi yang dilakukan oleh Allah menjadi manusia ini adalah cara Allah merapuhkan diri. Dan itu diterima bahwa Allah sangat rapuh oleh manusia. Namun apakah betul merapuhnya Allah dengan menjelma menjadi manusia lahir di kandang bersama dengan para gembala itu tidak memiliki makna, tidak memiliki kekuatan, tidak berarti dari kehidupan ini? Sungguh tidak. Justru dengan merapuh ini menunjukkan bahwa Allah merengkuh dan mengasihi kepada manusia yang sesungguhnya sangat-sangat rapuh. Itulah cara Allah mengasihi manusia. Allah merapuhkan diri, merengkuh manusia dengan cinta kasihnya yang sangat besar. Oleh sebab itu, di malam Natal ini kita perlu menghayati betapa lemahnya sebenarnya manusia ini. Di mana manusia telah jatuh ke dalam dosa dan tidak punya kekuatan untuk membersihkan diri, untuk kembali dalam kebaikan, untuk kembali dalam kesucian dan kekudusan hidupnya, untuk kembali di dalam kebersamaannya dengan Tuhan. Manusia sebenarnya sangat-sangat rapuh dan lemah. Oleh sebab itu di malam Natal ini, baik kalau kita manusia itu melakukan rumongso, bukan justru merasa kuat dan hebat. Peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus adalah di dalam suasana sensus penduduk yang dilakukan oleh Kaisar Romawi, di mana sensus penduduk bagi Kaisar Romawi adalah suatu cara untuk mengeksploitasi manusia, mengeksploitasi rakyat, terlebih yang lemah. Karena tujuan dari sensus itu adalah untuk menarik pajak, meningkatkan pajak sebesar-besarnya. Dan juga dengan melalui sensus ini, pemerintah ingin mengendalikan, menguasai sepenuhnya kehidupan rakyatnya. Disitulah terlihat bahwa rakyat Israel waktu itu adalah dalam kerapuhan oleh pemerintahan Kaisar. Yusuf dan Maria untuk melakukan ketaatannya kepada pemerintahan Romawi, dia harus berjalan kaki sepanjang 150 kilo dari Nazaret ke Betlehem. Perjalanan yang sangat melelahkan. Sesampainya di Betlehem, dia tidak mendapatkan tempat yang baik, yang layak untuk ditempati oleh manusia.
Dia menempatkan tempat di kandang untuk istirahat, untuk melahirkan anak yang sedang di dalam kandungan itu. Ini menandakan bahwa kehidupan masyarakat Israel pada waktu itu, kehidupan orang Yahudi waktu itu sangat rapuh. Diskriminasi sungguh terjadi kepada mereka yang lemah. Oleh sebab itulah, di dalam kerapuhan itu, Allah hadir, Allah yang Maha Kasih, merapuhkan diri, merengkuh dengan cintanya kepada manusia yang sangat rapuh ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita menyadari bagaimana Sang Raja, yaitu Allah, yang merapuhkan diri, merengkuh dengan cinta kepada manusia, maka seharusnya fokus utama kita dalam merayakan Natal bukanlah pernak-pernik Natal yang diutamakan, bukan dekorasi Natal, bukan pesta Natal, bukan pakaian baru untuk Natal. Tetapi merayakan Natal jauh lebih penting adalah merayakan dengan sikap yang benar dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus memiliki sikap kerendahan hati bahwa sebenarnya kita adalah rapuh. Kalau kita rapuh dan Tuhan berkenan untuk merengkuh dengan cinta kasih-Nya kepada kita yang rapuh, untuk diangkat supaya kita memiliki kekuatan hidup dalam kebenaran, maka Natal harus kita rayakan dengan perbuatan yang baik. Sebab dengan melakukan perbuatan yang baik, kita merayakan kehadiran Kristus dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan melakukan cinta kasih, merengkuh kepada saudara-saudara kita yang lemah, yang membutuhkan penghiburan, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan penghiburan dalam kehidupannya, membutuhkan pendampingan dari kita semua. Masih banyak saudara-saudara kita yang saat ini di masa pandemik berada dalam kondisi yang sangat lemah. Jadi Natal adalah bagaimana kita merengkuh dengan cinta kasih kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan pertolongan itu. Apalagi Natal tahun ini, kita masih berada di dalam masa pandemik. Kita berada di dalam kerapuhan itu sendiri. Juga di dalam Natal ini ada beberapa saudara kita yang tertimpa bencana alam, meletusnya Gunung Semeru. Kita harusnya merangkul dengan cinta kasih kepada saudara kita yang lemah. Itulah sikap yang baik merayakan Natal pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, surat Rasul Paulus kepada Titus mengajarkan bahwa perayaan yang benar seharusnya diwujudkan dalam bentuk sikap dan perbuatan yang benar juga. Memang manusia rapuh, namun kasih karunia Allah yang menyelamatkan, mendidik kita untuk meninggalkan hal-hal dosa itu sendiri. Natal tidak melulu harus serba spektakuler dan besar. Terkadang yang dibutuhkan adalah hal kecil, yaitu merengkuh dengan cinta kasih kepada sesama kita yang lemah. Itulah Natal yang kecil, namun mempunyai makna yang besar di dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita. Dan itulah Natal yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudaraku,
Marilah kita tunduk kepala untuk menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh indah pada malam Natal ini Tuhan berkenan hadir di tengah keluarga kami, di saat kami berkumpul, bersimpuh di hadirat Tuhan. Firman-Mu menuntun dan menerangi kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, untuk merayakan Natal dengan benar, di mana Tuhan, Sang Raja, berkenan untuk merapuhkan diri, untuk merengkuh dengan cinta kasih yang sangat besar kepada kami manusia yang lemah, yang rapuh karena kuasa dosa. Namun Tuhan berkenan untuk menyelamatkan, untuk mengampuni dosa kami, untuk mengangkat kami menjadi anak-anak Tuhan, untuk mendidik kami hidup di dalam cinta kasih, untuk kami juga bisa belajar merengkuh kepada sesama kami, terlebih mereka yang lemah, dengan cinta kasih seperti Tuhan mencintai kehidupan kami, kehidupan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami, memberkati kehidupan kami, kehidupan keluarga kami. Perkenankan ya Tuhan kami memanjatkan doa untuk saudara-saudara kami di saat sukacita ini dalam kondisi sakit. Oh Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu hadir dan menghibur, menguatkan, memberikan pengharapan bahwa Tuhan juga hadir. Tuhan lahir untuk merengkuh dengan cinta kasih kepada saudara-saudara kami yang saat ini sakit. Kiranya dengan kehadiran Tuhan, kesembuhan Tuhan curahkan, pemulihan Tuhan berikan, sehingga saudara-saudara kami bisa sembuh, bisa pulih, bisa sehat kembali untuk bersama-sama memuliakan Tuhan, untuk bersama-sama merayakan Natal ini dengan baik. Tuhan, kami juga bersyukur anak-anak kami Tuhan berikan waktu dan kesempatan untuk belajar, untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, bahkan telah mendapatkan nilai dari hasil belajarnya. Ini semua bukan karena kemampuan kami semata, tapi karena berkat-Mu yang memberikan kepandaian, ketekunan, semangat kepada kami anak-anak-Mu untuk belajar mendapatkan ilmu pengetahuan dalam kehidupannya. Demikian juga kami bersyukur anak-anak kami telah menyelesaikan studinya dan juga sekarang mencari pekerjaan. Kiranya juga Tuhan tuntun, Tuhan sertai, sehingga mampu untuk menyatakan kemampuan dari hasil belajarnya dan mendapatkan tempat kerja dengan baik untuk menggapai apa yang dicita-citakannya. Kami juga mohon tuntunan dan berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang merindukan pasangan hidup. Kiranya juga Tuhan yang memberikan pasangan hidup yang sepadan untuk menata masa depan dan meraih kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga. Tuhan Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan seluruh pekerjaan kami, ladang kami, lapak kami, kantor kami, dan dimanapun Tuhan menempatkan kami bekerja. Kiranya juga Tuhan berkati, Tuhan pakai menjadi sarana dalam Tuhan memelihara kehidupan kami dan menjadikan kami sebagai berkat bagi kehidupan sesama kami. Tuhan Bapa Surgawi, kami telah sampai di penghujung tahun 2021. Jikalau kami menghitung akan hari-hari yang telah kami lalui, banyak berkat yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami, kehidupan gereja-Mu, kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kami. Oleh sebab itu, perkenankan pada malam Natal ini kami bersama mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan keluarga kami, gereja kami,
dan juga bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan bagi para pemimpin bangsa dan negara kami dalam menyelesaikan tugasnya di tahun 2021 ini. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan, kemampuan untuk menata kedamaian, kerukunan, dan keadilan, kebenaran di tengah kehidupan ini. Supaya kami bersama-sama bisa mencapai masyarakat yang adil dan makmur karena berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi, kami perkenankan menaikkan doa sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita, dan dengan dilandasi firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 13 ayat yang ke-6. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita pujikan Kidung Jemaat 133, bait 1, 2, dan 3, Hai Bintang Timur. Sama dengan kau pernah
Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Bapa kami surgawi, di malam Natal ini ya Tuhan, sungguh kami merasakan begitu besar kasih Tuhan, begitu besar penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan yang kami rasakan. Ya Bapa, Engkau telah berkenan kami untuk mengaturkan persembahan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini Engkau berkati, Engkau sucikan, sehingga dapat berguna untuk kebutuhan jemaat-Mu di sini. Dan saat ini ya Tuhan, kami ingin mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, bila di dalam ibadah ini terselip dosa dan kekurangan. Doa ini kami serahkan di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dunia kita semakin tercapik-capik oleh berbagai dosa, kejahatan, kemunafikan, dan kekerasan. Kini kehidupan umat manusia berada dalam situasi multikrisis. Kita semua berada dalam kegelapan dan membutuhkan terang Kristus yang memberikan penghiburan dan sukacita yang sejati. Maukah kita membuka hati dengan menyambut karya keselamatan Allah dalam inkarnasi Kristus, sehingga sukacita yang sejati dari Yesus Kristus mewarnai tiap langkah ziarah iman kita. Mari kita menyalakan lilin dan angkat pujian malam kudus.
Marilah kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadikanlah hidup ini kesempatan untuk mau diutus oleh-Nya. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita angkat pujian 1000 lilin nyalakan.